Takut nanti kasirnya kalau kayak gitu ya. Gini ceritanya, lu ngobrol dengan generasi Al-Muqaddasah, antum harus dibikin fun, dibikin enjoy, dibikin relax. Andai kan tadi ketika Kiai Rudi mengatakan silakan Pak Happy untuk maju bicara, kemudian anak ngomongnya kayak gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita motivasi ya. Jadi motivasi itu nanti di Google juga banyak, di Google banyak ya. Kalau anak ngomongnya kayak gitu, pasti antum akan banyak yang berdoa. Ini kesempatan yang emas buat kita untuk baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, udah 30 menit anak bicara. Lanjut kah? Kita mulai segmen berikutnya, Ibu. Ini dia tulisannya. Kak pegang mikrofonnya, Kak. Ketika mikrofon anak kasihkan, ada 2 mikrofon, Kak? Oh, afwan, biar anak. Ayo, Oke. Ketika mikrofon anak kasihkan ke kakak kita ini, dan dia akan mengatakan, waduh, anak nih yang bicara nih. Maksud anak, kasihkan ke belakangnya. Syukran. Ketika mikrofon dipegang oleh kakak kita yang di sini, maka yang lagi berdoa sekarang yang di belakang dia. Maka dia akan mengatakan, jangan-jangan setelah ini ke saya ini. Ya, kasihkan ke sampingnya. Ustadz yang terhormat, itu namanya hypnotic. Bagaimana biar mereka fokus satu titik. Dan kalau udah kayak gini Ustadz, tak mungkin mereka ngantuk. Semua lagi berdoa, ya Allah jangan sampai anak ya Allah gitu ya. Oke nah, kasih ke sampingnya, kasih ke sampingnya, kasih ke depannya dong, ke sayap kanan. Kau tahu mana kanan mana kiri kau? Ya bisa. Tenang brother, tenang. Oke, tenang kan. Kasihkan ke sampingnya. Balikan lagi ke dia. Ketika mikrofon ini jauh, maka tadi dia bilang apa? Alhamdulillah. Semakin mikrofon mendekati kau hari ini, itu namanya hipno. Hipno itu dalam hadis Nabi, inna binal bayani la sihra. Menyihir, mempengaruhi. Dari satu alat aja bisa mempengaruhi orang. Angkat mikrofonnya. Bismillah. Kayak mau diruqyah gitu kan. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Antum adalah orang ke-215 setelah Makassar yang ketika anak salam kok gak jawab salam. Antum tanya ke anak, Ustadz kok bisa seperti itu? Itu namanya hipno. Sampai kapanpun Ustadz tanya ke dia, Assalamualaikum nak, maka dia akan jawab, Assalamualaikum juga. Jawab nak, Ajib, Sagif, Elfai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama antum? Sagif Elfai. Dari mana antum? Depok. Oke, standby kak ya. Pembicara yang mengesahkan itu bicaranya efektif dan efisien. Nabi itu punya predikat jawami'ul kalim. Bicara Nabi efektif efisien. La tabdil kalam, kata-kata yang mubadir. Ketika antum nanti untuk mentransferkan ayat-ayat Al-Qur'an, antum mempresentasikan tentang tafsir minal ayat Al-Qur'aniyah, sampaikan dengan elegan. Perkenalkan nama antum dengan elegan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Like that. Jangan sampai terjadi seperti kawan kita yang di kampus Universitas Indonesia dengan yellow jaketnya, dia semester akhir, dia maju ke depan. Pak Chandra, aku coba maju ke depan perkenalan diri. Oke silakan. Dia maju ke depan, dia tetap itu kamera, apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Oke kan? Efektif, efisien. Angkat mikrofonnya kak. Ingat kak? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Anda ulangi ya kak ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Sagif dari Depok. Tenang sekali dia bicara. Tepuk tangan buat kakak kita ini ya. Yang kedua, min adabil kalam. Ana highlight apa bicara Yai Hasan tadi, hafizahullah ketika di ruang sana. Chandra, mereka ini jago-jago bicara. Mau di gontor 1 sampai gontor sekian. Termasuk antum juga tampil, oh powerful. Tapi di situ ada bulu kalam, kode etik saat bicara. Ingat Sagif dan kawan-kawan, ketika antum bicara jangan menyimpan tangan di saku. Khawatirnya itu tangan gak balik lagi kawan.
Jangan sekali-kali kau tampil dan tangan disimpan dalam saku. Kenapa ketika orang marketing men-share-kan produknya di depan customer, baru 5 menit itu customer udah gak suka dengan marketingnya. Karena ketika dia bicara sambil menyimpan tangan di saku. Antum ketika mempresentasikan tafsir ayat Qur'aniyah, ingatlah Al-Quran identik dengan al-akhlak. Bahasanya penuh dengan akhlak, maka antum menyampaikannya dengan akhlak. Jangan kau simpan di saku. Lengan gak boleh disedekapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bangga hari ini. Iya Anda bangga, tapi orang gak bangga melihat Anda hari itu. Karena tangan mau di sini. Tangan jangan disimpan di belakang punggung. Kau simpan tanganmu di belakang punggung, Anda sudah melanggar kode etik saat bicara. Berikutnya, memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar. Banin, putra, di mana-mana kalau udah gugup, kemana tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini saya putri, kalau udah gugup, kemana tangannya? Bismillahirrahmanirrahim, ke kerudung. Dia lipat-lipat, baju mundur. Dan yang terakhir sagib. Ketika sagib bicara, maka bicaralah powerful and no gravid. Jangan sekali-kali ada tampil, banyak gravidnya. Afwan, ukhti, akhi, al-karim. Ketika kau bicara, jangan ada gravid. Apa itu gravid? Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya adalah... saya berasal dari... hari ini saya belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya nah itu namanya gravid al-muqaddasah, itu namanya gravid. Namanya apa? Antum dapat ilmu Allah hari ini melalui lisan anak yang dhaif ini. Gravid. Jadi antum ketika presentasi depan ustadz, ustadzah, no gravid. Hari ini pas disaksikan oleh guru-gurunya. Berarti guru-guru udah tahu sekarang. Kalau santri al-muqaddasah tampil dan banyak gravid, Anda sudah melanggar adabul kalam, kode etik saat bicara. Sini Sagib, stand by di sini. Tepuk tangan buat Sagib hari ini. Apa saat panggung lentera? Sagib di sini, Sagib. Lihat ke depan. Angkat mikrofonnya. Siap ya. Yang pertama, ketika antum tampil, antum presentasi, jangan sekali-kali Anda pegang mikrofonnya, jangan sekali-kali kau pegang mikrofon kayak gini. Tapi seperti ini. Itu lebih elegan, agak lebih angkat lagi. Oke, Sagib pernah jadi MC? Belum pernah jadi MC? Belum pernah. Sama sekali seumur hidup kau sejak kau lahir sampai hari ini nggak pernah jadi MC? Belum pernah. Serius Ustaz, belum pernah. Kau pertama kali jadi MC ketika anak suruh hari ini. Siap? Bismillah. Masya Allah. Sagif, ini MC. Ini namanya skrip. Jadi nanti kalau suatu saat ada acara panggung lentera dan kau tampil kawan, jangan sekali-kali MC masih menggunakan map. Mapnya batik pula. Gunakan, ini namanya cue card. Ana sampaikan pesan dari Yai Hasan tadi. Sampaikan cara ngomong, cara MC. Ini namanya cue card. Namanya apa? Kartu mini. Jadi kau tampil, pegang skripnya seperti ini dan kau bicara. Siap ya Sagif ya. Dipegang, angkat mikrofonnya. Standby, angkat mikrofonnya. Kau MC hari ini. Ini pertama kali kau MC Sagif. Oke. Padahal dari zaman Abu Jahal banyak yang sering MC. Angkat mikrofon. Lihat ke depan Kak. Siap ya? Dari sini Sagif. Istana Bogor, standby, 3, 2, mulai. Master of Serum, hadirin yang kami banggakan. Lanjut. Untuk lebih tepatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Cukup, nah. Terima kasih. Sagif ini punya karakter vokalnya high voice. Kalau ana low voice, kalau dia high voice. High voice itu suaranya tinggi, maka dia tak bisa jadi voice over. Khawatirnya kayak tadi, TV One memang beda. Tapi kalau kau untuk MC, you bisa. Sagif jadi MC bisa. Yang kedua Sagif, kalau kau tampil 70% mata kita harus ke depan. Oke Sagif? Siap kayak? Berikutnya Sagif. Kepada yang mulia. Kepada yang mulia, Menteri Agama Republik Sagif. Indonesia. Tatap kau kamera. 3, 2, mulai. Kepada yang mulia, Menteri Agama Republik Indonesia.
dengan segala hormat dipersilakan. Amazing, I like it. Tepuk tangan buat Sagif hari ini ya. Good. Gantian mikrofonnya Sagif. Kenapa Ana minta antum tampil ke depan? Sagif adalah orang yang pertama. Karena setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Antum ada yang cara ngapal Al-Qurannya harus duduk, diam, tenang banget baru kau bisa hafal. Ada juga yang harus hafal Al-Quran itu harus tempat ramai, banyak pula yang kayak gitu. Ada juga yang sambil hafalan pelajaran dia harus jalan-jalan nabrak orang gitu kan. Setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Ada di antara Anda yang duduk depan kami, antum orang otak kanannya lebih kuat dibandingkan otak kirinya. Ada yang limbik kanannya lebih kuat daripada limbik kirinya. Maka setiap kita karakternya beragam. Gara-gara slide ini orang-orang mengupas satu slide. Apa itu? Bahwa setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Antum yang suka dengan dunia panggung, sambil kau hafalkan itu bait-bait Quran, tapi kau suka juga dengan dunia seni. Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Ana sejak kelas 5 kawan di Gontor itu, ana kisah mulia Allah. Kelas 6 masih kisah mulia Allah. MC keluar dari kelas 6, anak penyiar di radio Gontor FM. Jadi hidup anak nggak jauh dari mikrofon. Dan anak pertajam pada bidang itu karena anak belajar dari dua benda ini. Benda yang pertama, Putri, ini gambar apa? Gambar apa nak? Silet laha mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Kelebihan silet adalah tajam. Tapi ingat kawan, dia punya kekurangan. Kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Itu silet. Benda yang kedua, putra. Ini gambar apa? Mana suara putra? Gambar apa? Kapak ini laha mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali pasang pohon bisa tumbang, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya adalah anak belum pernah mendengar di santri Gontor Putra ada yang botak dan dibotak pakai kapak. Berarti kesimpulannya apa? Setiap orang tajam pada bidang-bidangnya masing-masing, dan pada keadaan tertentu dia tak bisa melakukan orang yang dia bisa lakukan itu. Berarti ya anak-anakku yang baik, buktikan hari ini Anda gak perlu datang ke kampus UI hanya untuk berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakter Anda di mana. Anda gak perlu datang ke Gajah Mada Yogyakarta berbayar 750.000 per 15 menit latihan dia. Aku ingin tahu karakterku di mana. Aku otak kanan atau otak kiri. Akhirnya anak-anak UI mahasiswa berkumpul 2.500 orang sebelum pandemi COVID-19 di UI hanya untuk apa? Mencari karakternya masing-masing dari filosofi ini. Mereka mengangkat kedua tangan selama 2 jam berbayar 750.000 per 15 menit. Mereka fokus banget karena mereka termasuk generasi yang pengen fokus terhadap satu objek. Antum pengen fokus ketika hafalan, antum ketika hafalan Al-Quran pengen fokus. Buktikan hari ini kita dan jangan sampai gagal. Yang mengangkat kedua tangan hari ini generasi Al-Qodasa yang semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Ingat ya nak ya, jangan sampai gagal. Ketika anak bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika anak bilang tutup, tangan antum langsung tutup dalam hitungan 5, 4, 3, 2, mulai. Standby. Jangan sampai gagal ya kak ya. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia anak yang semangat, sehat, cerdas, terampil dan ceria. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang mengangkat kedua tangan, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Mulai. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tutup. 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 Tutup.
Bukan. Bukan. Ada di antara kau buka tutup sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Anda ada yang fokus, ada yang tak fokus. Turunkan tangannya, posisikan tangannya mau tepuk tangan kawan. Oke, jangan sampai gagal ya nak ya. Habis zuhur, anak-anak UI berkumpul lagi. Apa yang mereka lakukan? Latihan applause hipnotik. Latih titik fokusnya. Anak-anak Medan mereka merapat, mereka melatih titik fokusnya. Dari Payakumbuh Padang mereka merapat, mereka melatih titik fokusnya. Ketika Anda mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu 1 kali. Selamat pagi. Anda masih ragu-ragu. Selamat pagi. Anda masih ragu-ragu. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Itu kawan. Ketika Anda mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Ingat kawan, yang salah maju ke depan. Jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia. Selamat pagi. Masih aman kan? Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Latih auditoriummu dan latih basormu, latih simaahnya dan latih visualnya. Selamat pagi. Anda bagus banget karena takut salah, betul? Apalagi ketika Anda mengatakan, "Hei Al-Muqaddasah," ketika Anda mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Siap ya? Kita mulai. 3, 2, sok baca ayat kursi dulu. Ya. Yang salah kau maju ke depan kawan. Selamat pagi. Selamat siang. Putri akan bilang, untung Pak Happy-nya di depan, kita aman. Enggak, saya ke sini. Boleh Ustaz? Ustaz mohon izin. Ustaz mohon izin. Sebentar Putra. Sebentar ya, istirahat dulu ya. Ya stand by. Mbak Vera Isana Bogor stand by. Selamat pagi. Jangan kau melototin aku kawan. Tenanglah. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Anda ulangi sekali lagi. Ketika selamat malam gak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat pagi. Selamat siang. Semuanya selamat pagi. Pasti Anda lagi menunggu malamnya, betul? Anda bagus banget. Antum bilang, "Oh Ustaz, ini sebenarnya sering loh di pramuka Ustaz, tapi kenapa hari ini kayak horor banget Ustaz ya?" Selamat pagi. Selamat malam. Masya Allah. Masya Allah. Hei, yang belakangnya hampir aman. Yang di belakang nih banyak yang keliru. Tapi jangan khawatir kawan. Yang tengah dan di depan pun dia otaknya sudah dimainkan. Ketika Anda bilang selamat malam, apa yang dia lakukan? Dia tangan hampir nempel dan astagfirullah. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Anak katakan tadi malam dan beberapa waktu yang lalu ribuan santriwati merapat semuanya di satu hall aula. Nah, anak katakan juga ke Al-Muqaddasah hari ini people bahwa Al-Muqaddasah ini tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Karena apa? Belajarlah dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Al-Quran di tempat ini masih mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Antum tanya, "Ustadz, ini bendera mana?" Justru anak yang tanya antum, "Ini bendera mana?" Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hei, tadi ada jawab siapa? Apa nak? Brazil. Antum ada orang ke-718 yang mengatakan Brazil dan itu salah kawan. Di bendera mana? Hei Al-Muqaddasah, bendera mana? Jangan kau bilang ini adalah bendera Jabung kawan. Ini bendera adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Awal pandemi COVID-19 kami datang bersama protokol kenegaraan RI 2, Bapak Wakil Presiden merapat ke Solomon. Cahaya Al-Quran bersinar di tanah Solomon. Ketika kami datang ke sana, ya Rabbana, kami melihat sorotan santri-santri hebat, para orang tua hebat. Di mana tempatnya? Di sini tempatnya people. Di sini ada potet spirit tanah Solomon. Baru pertama kali datang ke sana, Anda menemukan kalimat dan kabar bahwa orang Solomon ini adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Antum melihat asramanya, antum lihat santri-santrinya, ini adalah guru-guru dan wali santrinya. Dengan jumlah yang sedikit, mereka muslimnya hanya 3% kawan. Sebagian mereka adalah hampir kebanyakan 97% non muslim, tapi cahaya Al-Quran
tetap mempesona di bumi Solomon. Ketika kami datang ke mereka, kami katakan, "Hai Solomon people, apa yang membuatmu terpuruk sampai dikatakan negara termiskin di bumi Solomon?" Apa yang mereka katakan? "Pak Chandra, COVID-19 that easy for us." Corona itu mudah bagi kami, Pak Chandra. Kami diserang wabah bertahun-tahun lamanya, bukan karena COVID, Pak MP. Anak tanya, kenapa? Sampai kau tak bisa baca Al-Quran dengan kafah di alam Solomon ini. Pak Chandra, tengoklah ke belakang gedung ini. Di belakang ruangan ini ada satu pohon besar. Pohon itu, Kak, sumber penyakit dan sumber wabah bertahun-tahun lamanya. Sanawat syatta. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat, tak punya gergaji. Apa yang dilakukan warga Solomon? Mereka mengatakan, "Pak Chandra dan tim protokoler, kami ingin kau menyaksikan kami akan menghancurkan pohon ini, tapi tanpa alat, tanpa gergaji." Apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke pohon ini berbondong-bondong, mereka jaga jarak dengan pohon ini dan mereka berteriak di depan pohon ini. Apa yang mereka katakan? "Dengan izinmu Tuhan." Yang Muslim mengatakan, "Ya Rob, innaka khairul mustaka." Hanya kepadamu kami mengadu, ya Allah. Yang Muslim yang 3% itu berteriak, "Ya Rob, innaka sami'." Kau tidak tuli, ya Allah. "Innaka basir." Kau tidak buta, ya Allah. Aku yakin dengan teriakan ini. Aku sering berbisik di bumi Solomon ini, maka langit akan mendengar. Aku yakin dengan izinmu, ya Allah. Dengan teriakan ini, langit akan menyaksikan ini pohon akan tumbang dan hancur. Tanpa alat, tanpa gergaji, tanpa alat digital cutting, dengan izin Allah, ini pohon hampir tumbang dan hancur. Kenapa Anda katakan ini kepada antum? Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Dia yakin dengan Robnya karena dia bersahabat dengan baik-baik Al-Quran. Dia yakin dialog ketika kau baca Al-Quran. Dia yakin dia lagi tawajuh berdialog dengan Robnya ketika kau membaca, "Ya Rabbana innaka khairul musta'an." Antum yakin kalau kau ketika mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, "Fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat innallaha ma'as sabirin." Kau teriak dalam baikmu, hatimu, maka di situ kau lagi berdialog dengan Allah. Fadkuruni adkurkum. Orang Solomon aja dengan keterbatasan dia yakin dengan Rabbnya. Apalagi kita. Syafurokah kita atau kafurah? Identik dengan kalam. Teriakan bisa meluluhlantahkan itu tanah Solomon. Pohon yang tebal itu hanya dengan kata-kata. Itu namanya the magic of word. Kekuatan kata-kata. Tumbang itu pohon. Allah mengizinkan tumbang itu pohon kawan. Maka anak tak setuju. Andaikan nanti ini tayangan anak kirimkan ke YouTube, ke media sosial, orang tua antum pasti akan melihat. Anak sampaikan hari ini, anak tak mau nanti orang tua antum ketika pulang ke rumah banyak orang tua antum yang teriak-teriak kepada anaknya. Antum sudah terbentuk karakternya di sini. Pulang ke rumah, ibunya berteriak, "Aku benci sama kau ini. Kau pulang lagi lah kau ke pondok." Oh, dia benci teriak-teriak aku ke pondok. Antum tahu apa yang terjadi ketika seperti itu? Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang kawan, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Jauhi teriakan kawan. Pohon aja bisa tumbang hanya dengan teriakan. Yang kedua, mata yang percaya diri tak ada keraguan untuk melawan. Orang Solomon aja bisa menghafal bait-bait Al-Quran. Mereka dengan keterbatasan, keterpurukan, dia hafal dengan Al-Qurannya. Kalau antum mengatakan, "Ustaz, anak tuh orangnya kayaknya susah untuk raih sukses Pak Happy. Saya itu keluarga kecil Pak Happy. Orang tua saya rumahnya kecil, kendaraan saya kecil, sendal saya kecil. Ayo, mau bilang apa lagi kau? Pak Happy, kerudung saya kecil, peci saya aja kecil Pak Chandra. Kayaknya saya tuh gak bisa untuk meraih sukses." Kalau kau masih teriak seperti itu kawan, berarti kau tak bisa mempelajari satu bidak catur ini. Antum dulu sebelum kau masuk pondok, kalau kau belajar main catur, di bidak catur ini ada pion. Pion ini kecil kawan, tapi dalam permainannya kecil tapi gak boleh mundur.
Betul Ustaz? Kalau antum mengatakan, Pak Happy, saya itu keluarga kecil. Gaji saya kecil, Pak Happy. Kalau kau masih teriak itu, nanti ingat pion ini. Dalam permainannya, dia kecil tapi gak boleh mundur. Apapun yang terjadi, dia terus maju ke depan. Menteri salah depan dia, dimakan sama dia. Raja salah depan dia, dimakan. Dia kecil, tapi lama-lama dia menjadi the king of event. Raja dalam bidang catur itu. Itulah generasi yang hebat, harus terlahir dari alam al-muqaddas hari ini. Sampai jam berapa, Ustaz? Teruskan lah. Iya, kita sebentar. Ketika kami zoom, al-muqaddasah anak zoom nih 1 jam anak bicara, anak bisa menyimpulkan ada di antara anda yang ketika berada di alam al-muqaddasah, apakah bisa seperti orang-orang Solomon dengan keterbatasannya tapi dia bisa survive. Orang-orang di al-muqaddasah, anak yakin antum ada yang masuk ke folder yang pertama. Hei generasi SMA, anak yakin anda ada yang masuk ke folder yang pertama. Selama kau berada di al-muqaddasah, anda bahagia banget di sini, happy banget. Sampai senyumnya nggak berhenti dia bertahun-tahun. Happy dia. Antum bilang, Ustaz, I'm happy here. Anak sa'idun, anak senang banget Ustaz di al-muqaddasah ini. Tapi jangan sampai ada di antara anda yang ketika berada di alam al-muqaddasah ada masuk ke folder yang kedua. Antum di al-muqaddasah, tapi antum biasa-biasa aja. Kalau ngajinya biasa aja, hafalannya pasti biasa aja. Nanti ketika imtihan, ketika ada murojaah, hasilnya pun pasti biasa-biasa aja. Jangan-jangan ketika dia meninggal ditanya malaikat munkar nakir man rabbuka, jawabannya biasa saja. Yang berikutnya ada yang masuk ke folder yang ketiga, santri yang selama di pesantren dia cemas. Yang bahaya lagi apa? Ini yang sering digaungkan sama anak santri. Ketika di pesantren dia masuk ke folder berikutnya, Ustaz, ana lelah ngafalin Al-Quran ini Pak Happy. Ustaz, ya Allah murojaah ini lelah banget Ustaz. Ustaz, kadang-kadang anak hafalin habis itu lupa lagi, anak lelah Ustaz. Hey people, orang yang berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. Orang yang berteriak lelah di depan Al-Quran, maka lama-lama lillahnya akan hilang. Pasti banyak yang mencatat buat status di WA nanti siang. Boleh juga nih. Antum teriak lelah, berarti antum melanggar ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Yang dikhawatirkan apa? Jangan sampai hafalanmu rusak kawan. Jangan sampai hafalanmu tersendat. Gara-gara apa? Stres di al-muqaddasah. Hei, Al-Quran jauh dari kata stres. Antum mau tahu ciri orang stres? Nih, anak kasih contohnya. Ini ciri orang stres. Anak izin syurab